Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembahasan kita yakni berkenaan dengan masalah fikih, masih berbicara tentang masalah sholat, di mana di dalam syarahnya yaitu halaman 35. Wa syara'itus sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'a. Faslun. Wa syara'itus sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'a. Di dalam kitab matannya adalah halaman 19. Halaman 19. Dikemukakan oleh pengarang kitab di dalam halaman 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu fasal. Wasaraitu sholati, dan syarat-syarat sah sholat. Qabla dukhuli fiha, sebelum masuk ke dalam sholat. Khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Maksudnya sebelum kita melaksanakan sholat, maka syaratnya itu ada 5 perkara. Taharatul a'dha'i minal hadasi wan najsi. Yang pertama, suci anggota-anggota badan, minal hadasi, daripada hadas, wan najsi, dan najis. Wasatrul aurati bilibasin tahirin. Kemudian yang kedua, menutupi aurat dengan pakaian yang suci. Wal wuqufu ala makanin tahirin. Yang ketiga, wal wuqufu, berdiri di atas tempat yang suci. Wal ilmu bidukhuli waqti. Kemudian yang keempat, mengetahui masuknya waktu sholat. Istiqbalul kiblati, dan yang kelima, menghadap kiblat. Istiqbalul kiblat, yang kelima, menghadap kiblat. Wa yajuzu tarkul kiblati, dan boleh meninggalkan menghadap kiblat. Artinya boleh tidak menghadap kiblat. Boleh tidak menghadap kiblat fi halataini, pada 2 waktu, pada 2 kondisi, pada 2 hal. Fi halataini, di dalam 2 waktu. Fi syiddatil khauf, yang pertama pada sholat yang amat takut. Syiddatul khauf, sholat khauf, sholat yang memang berada pada kondisi yang sangat genting, yang sangat menakutkan, seperti dalam peperangan. Makanya sampai perang aja kudu wajib sholat. Homo enggak perang, apalagi tidak perang. Bisiddatil khaufi, yang pertama pada sholat amat takut. Siddat khauf, teramat sangat takut, teramat sangat takut. Wa fin nafilati fis safari ala rahilati, yang kedua
dan pada sholat sunnah. Nafilah itu sunnah. Wa fin nafilati, dan di dalam sholat sunnah, fis safari, di dalam perjalanan, alar rahilati, di atas kendaraan. Itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Marilah sama-sama kita melihat pada halaman 35. Faslun, ini satu pasal. Faslun, ini satu pasal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syara'itus sholati, dan syarat-syarat sholat, dan syarat-syarat sholat. Syara itu adalah syarat-syarat. Wa syara'itus sholat, dan syarat-syarat daripada sholat. Qabla dukhuli fiha, sebelum masuk fiha, di dalam sholat. Ya. Qabla dukhuli fiha, sebelum masuk sholat. Khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Wasyurutu jam'u syartid, kata-kata asyurut atau syara itu, ya. Di depan kita lihat tuh amirat wasyara itu, ya. Kata-kata asyurutu atau asyara itu merupakan jamak daripada syartin. Daripada syartin. Jadi kalau mufradnya syartun, syartus sholah, syarat sholat. Makanya disebutkan wasyara itu sholat, dan bermula syarat-syarat sholat, karena syara itu adalah jamak. Wahwa, dan bermula syarat lughatan, secara lughah, secara bahasa adalah al-alamatu, alamat atau tanda. Wa syar'an, dan secara syariat, ma tatawaqqafu sihatus shalah, sesuatu yang menjadikan sah salat atasnya, ya. Jadi secara syariat, syarat itu membuat sah suatu salat, ya. Sahnya salat itu bergantung pada syarat. Walaita jazaa minha, dan padahal syarat itu bukan merupakan bagian, ya. Walaisa jazaa minha, dan bukanlah bagian daripada salat. Jadi syarat itu bukan bagian, karena syarat itu sebelum dilakukan salat. Makanya dikemukakan qabla dukhuli fiha, sebelum masuk ke dalam salat. Makanya syarat itu bukan merupakan bagian daripada salat. Wa kharaja bihadzal qayyid, dan keluar dengan qayyid ini ar-ruknu, yaitu rukun. Fa innahu jazaa'un minas shalah, maka sesungguhnya rukun itu bagian daripada salat, ya. Jadi kalau syarat itu berada di luar salat, kalau rukun berada di dalam salat. Salah satu rukun itu adalah membaca Al-Fatihah. Kalau tidak baca Al-Fatihah berarti kurang rukunnya, dan salatnya menjadi tidak sah. Sekali lagi, rukun itu berada di dalam salat, sedangkan syarat itu berada di luar salat. Wasartul awwalu, dan syarat yang pertama ini mufrad syartu, ya. Asyartul awwalu, dan bermula syarat yang pertama taharatu, yaitu suci. Taharatul a'dha'i minal hadasi, yaitu suci daripada anggota-anggota badan. Anggota-anggota badan minal hadasi, daripada hadas. A'dha itu jamak. Jadi
seluruh anggota badan itu kudu suci, harus suci. Taharatul a'dha'i minal hadasil asghari wal akbar. Syarat yang pertama adalah suci daripada anggota-anggota badan, minal hadasil asghar, daripada hadas yang kecil, wal akbar, dan hadas yang besar. Indal kudrati, ya, semampunya dia, semampunya harus dia suci daripada hadas besar maupun hadas kecil. Diusahakan harus bahwa dia harus suci badannya, baik daripada hadas yang kecil maupun daripada hadas yang besar. Amma faqidut tahuraini, adapun orang yang kehilangan dua alat suci. Apa itu dua alat suci? Yakni air dan tanah. Kalau tanah biasanya kita gunakan untuk bertayamum, jadi tanah itu juga merupakan alat bersuci. Amma qaqidu tahura ini, adapun orang yang kehilangan dua alat suci yakni air dan tanah, fasolatuhu, maka dia bersolat, sahihatun, sah solatnya, sah solatnya, ma'a wujubil i'adati alaih, beserta wajib mengulanginya. Jadi apabila dia kehilangan dua alat suci, air dan tanah, solat, dia gugur tuh kewajibannya, gugur kewajiban solatnya. Tapi ketika dia kemudian menemukan alat suci berupa air ataupun tanah, maka dia mengulangi salatnya. Maka dikemukakan ma'a wujubil i'adati alaih, beserta wajib mengulangi salat atasnya. Wa taharatun najsi, dan yang kedua, dan suci daripada najis. Wa taharatun najisi, dan suci daripada najis, alladzi la yu'fa anhu, yang tidak dimaafkan darinya, yang tidak dimaafkan, fi saubin, di dalam pakaian, wa badanin, dan di dalam badan, wa makanin, dan di dalam tempat salat. Ya. Jadi najis itu yang tidak bisa dimaafkan. Katakan kita kena ompol anak kita, ya, harus disucikan, baik itu pakaian kita, badan ataupun tempat sholat. Wasayazkuru musonib, dan kemudian pengarang kitab menyebutkan hajal akhiri qoriban, masalah ini nanti dalam waktu yang dekat pembahasan berikutnya. Wasani, dan yang kedua, satru launil aurat, yaitu menutup aurat. Wasani satrul aurat, syarat yang kedua sebelum melaksanakan sholat adalah satrul aurat, yaitu menutup aurat indal kudrati, ketika dia mampu. Ketika dia mampu, maka dia harus menutup aurat. Walau kana sahsun khaliyat, meskipun orang tersebut sendirian, fi zulumatin, di dalam kegelapan. Ya. Meskipun orang itu sendirian di dalam kegelapan, dia nggak bisa ngelihat dirinya sendiri karena saking gelapnya, apalagi orang lain. Nggak bakalan bisa ngelihat dirinya saking gelapnya, tetap satrul aurat, dia harus menutupi aurat indal kudrati. Ya. Fa in azaja an satriha,
Maka jika dia apes, dia tidak mampu menutupi auratnya, ya. Tadi kan dikemukakan indal kudrati, ketika dia mampu. Fa in azaza an satriha, maka jika dia apes, tidak mampu menutupi auratnya, shalla ariyat, maka sholatlah dia bertelanjang. Kan gitu ya Pak Imam? Yang kemarin itu ya. Dia sholatnya harus bertelanjang. Karena apa? Harus gugur sholat itu. Pakaian nggak punya, sarung kagak punya, jauh daripada tetangga. Ya. Itu pada tahun berapa? Misalnya ini kita berada di tengah hutan, sedangkan kemarin kita sudah bahas masalah waktu sholat berkenaan dengan matahari dan menghadap kiblat. Tengah hutan dia, sedangkan sholat itu adalah wajib. Ya Amir Dan, sholat wajib. Dia di tengah hutan, nggak ada orang lain, nggak ada tetangga, dan dia tidak mampu menutupi badan auratnya, maka silakan sholat bertelanjang. Gitu kan? Sholat dalam keadaan telanjang. Kalau kita enak nggak punya sarung, minjem sama tetangga. Lah kalau di tengah hutan mau minjem macan. Ya, jadi kalau di tengah hutan misalnya dalam keadaan sendirian dan dia apes, tidak bisa menutupi auratnya, sholat aryan, maka bersolatlah dia dengan bertelanjang. Wala yuma'u birruku'i, dan tidaklah berisyarat dengan ruku. Ya. Wasujudi, dan sujud, bal yatimuhuma, akan tetapi ruku dan sujudnya harus sempurna. Ya ruku, ya sujud. Ya. Tidak boleh berisyarat di dalam melakukan ruku dan sujud. Wala i'adata alaih, dan tidak mengulangi atasnya akan sholat. Sholatnya nggak perlu diulangi. Tadi yang dia kehilangan 2 alat suci, kemudian dia sholat ma'al i'adatil alaih, ya, ma'a wujubil i'adati alaih. Dan dia yang tadi kehilangan 2 alat suci, dia wajib mengulangi sholatnya. Akan tetapi ketika seseorang yang apes, tidak bisa menutupi aurat, maka dia sholat dalam keadaan telanjang. Wala i'adata alaih, dan tidak perlu mengulangi sholatnya. Sholatnya tidak perlu diulangi, tidak wajib diulangi. Wa yakunu satrul aurat, dan ada menutup aurat bilibasin tohirin, dengan pakaian yang suci. Gak boleh nutup aurat dengan pakaian yang kena najis, yang kena ompol. Ya, hampir dan menutup aurat bilibasin tahirin, dengan pakaian yang suci. Wa yajibu satruha aidan, dan wajib menutupi aurat juga fi ghairi sholati, di luar sholat. Pada selain sholat juga wajib menutupi aurat. Pada waktu sholat menutup aurat, di luar sholat juga harus menutupi aurat. Anin nasi, daripada manusia. Cepetan mual. Ente. Ya. Wabil khulwati, dan di dalam keadaan sendiri, illa li hajatin, kecuali karena hajat, min igtisali wa nahwi, daripada mandi dan seumpamane mandi. Ya. Jadi wajib menutup aurat di luar sholat. Ya. Wajib menutup aurat di luar sholat daripada manusia di dalam kesendirian, kecuali karena ada hajat, karena ada kebutuhan, min igtisali, daripada mandi. Ya mandi mana kudu dibuka auratna, kumaha mun teu dibuka.
Ya. Kecuali ada hajat, boleh dia buka auratnya seperti mandi. Wa nahwihi dan seumpamane mandi. Amma satruha an nafsihi, adapun menutup auratnya an nafsihi daripada dirinya sendiri, fala yajibu, maka tidak wajib, lakinnahu akan tetapi yukrahu, makruh, ya, nazruha, nakruh, melihat kepada aurat, ya. Wa amma satruha an nafsihi, dan adapun menutup aurat dari dirinya sendiri, fala yajibu, maka dia tidak wajib, akan tetapi makruh memandangnya ia kepada aurat. Enggak boleh kita mandang aurat kita. Mana aurat kita? Antara pusar dan lutut, enggak boleh, makruh. Makruh kita melihat. Apalagi ituannya. Ya. Wa auratuz zakari, dan bermula auratnya laki-laki, ma baina surratu, ma baina di antara lutut, di antara pusat, wa rukbatihi, dan lututnya. Wa auratuz zakari, dan bermula aurat zakar, auratnya laki-laki, ma baina surratihi wa rukbatihi, sesuatu yang berada di antara pusat dan lutut. Wa kazal ammatu, dan seperti itu juga budak perempuan. Budak perempuan seperti laki-laki, auratnya antara pusat dan lutut. Wa auratul hurrati, dan bermula auratnya seorang perempuan yang merdeka, perempuan yang bukan budak, fis sholati, di dalam salat, masiwa wajiha wa kafaiha, sesuatu yang selain wajahnya dan dua telapak tangannya, zahiran wa batinan, baik bagian luarnya maupun bagian dalamnya. Ulang ya. Wa auratul hurrati, dan bermula auratnya perempuan yang merdeka, fis sholati, di dalam salat, masiwa wajhiha, apa-apa yang selain daripada wajahnya, wa kaffaiha, dan telapak tangannya, zahiran wa batinan, baik bagian luar maupun bagian dalam, ilal ku'aini, sampai dua pergelangan tangan. Amma auratul hurrati, adapun auratnya seorang perempuan yang merdeka, kharijat sholati, berada di luar sholat, ya, seorang perempuan merdeka tapi tidak melakukan sholat, ya. Fajami'u badanihi, maka seluruh badannya, ya, maka seluruh badannya. Makanya kalau ada perempuan yang bercadar, itu dia menutupi aurat, seperti kitabnya Imam Syafi'i ini, ya. Jadi kalau di luar sholat seluruh badannya, kalau di dalam sholat illa wajiha wa kafaiha, kecuali wajahnya harus dibuka dan tangannya juga harus dibuka. Tapi kalau di luar sholat, ya, fajami'u badaniha, maka seluruh badannya, mukanya juga harus ditutup, telapak tangannya nggak boleh dilihatin. Jadi kalau nanti ada yang bercadar, jangan diledekin. Iya, yang begini itu memang berarti mengikuti ketentuan Imam Syafi'i, kitab yang kita bahas. Jangan bilang, oh ada ninja. Wah, jangan. Justru dia itu dalam rangka menutupi auratnya, sebagaimana kitabnya mazhab Imam Syafi'i. Wa auratuha, dan bermula auratnya perempuan yang merdeka, fil khalwati, di dalam dia kesendirian,
Tidak ada orang kazzakari seperti laki-laki. Baina surrati wa rukbati, di antara pusat dan lutut. Wal auratu, dan bermula aurat, lughatan secara lughah, secara bahasa, an-naqdu, yaitu kekurangan. Kalau kekurangan itu kan nggak boleh ditonjolin, nggak boleh diperlihatkan kepada orang lah, kepada orang lain, nggak boleh ada yang tahu. Nah seperti itulah aurat. Wa auratu lughatan, dan bermula aurat secara lughah, an-naqdu, yaitu kekurangan. Dan dinukil secara syar'an, wa tutlaku syar'an, dan dinukil secara syariat, ala ma yajibu satruhu, ya, apa-apa yang wajib menutupnya. Satruhu, apa-apa segala sesuatu yang wajib kita menutupnya. Wa huwa al-muradu huna, dan inilah yang dimaksud dengan pembahasan kita di sini. Wa ala ma yahrumu nazruhu wa zakaruhu ashabu fi kitabin nikah, dan atas apa-apa yang haram memandangnya, itu aurat. Yang enggak boleh memandangnya, yang haram memandangnya, itulah aurat. Aurat enggak boleh dilihat, enggak boleh dipandang, haram. Wa zakaruhul ashabu, dan menyebutkannya sahabat-sahabat Imam Syafi'i fi kitabin nikah, di dalam kitab nikah. Nanti disebutkan, ya. Di dalam kitab nikah pun disebutkan tentang masalah aurat. Jadi aurat itu haram untuk diperlihatkan. Wasalisu, dan yang ketiga, al-ukufu ala makanin tahirin, berdiri di atas tempat yang suci. Berdiri di atas tempat yang suci, fala tasihu sholatul syakhsin, maka tidak sah sholatnya seseorang, yulaki ba'dul badanihi, menyentuh sebagian badannya. Jadi jika ada badannya tidak suci, maka fala tasihu sholatu sahsin, maka tidak sah sholat seseorang yulaki, menyentuh sebagian badannya, aulibasihi, atau pakaiannya, najasatan, yang najis. Nggak boleh tuh menyentuh pakaian atau badannya yang najis seseorang yang melakukan sholat fi qiyamin au qu'udin, baik dia dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk, au ruku'in, ataupun dalam keadaan ruku', au sujudin, atau dalam keadaan sujud, ya. Wasalisu, dan yang ketiga, al-wuqufu, berdiri di atas tempat yang suci. Fala tasihu sholatu syahsin, maka tidak sah sholatnya seseorang, yulaki, yang menyentuh sebagian badannya, au libasihi, atau pakaiannya, najasatan, yang najis, dalam keadaan najis, fi qiyamin, di dalam keadaan berdiri, au qu'udin, atau duduk, au ruku'in, atau ruku', au sujudin, atau sujud. Warabi'u, dan yang keempat, al ilmu bidukhuli waqti, mengetahui dengan masuknya waktu sholat, auzannu dukhulihi, atau mengira-ira waktunya, masuknya waktu sholat, bil ijtihadi, dengan ijtihad. Jam kagak ada, nggak punya jam, dia berijtihad, ditaruh aja tuh bambu, ternyata sudah waktu zawal, masuk waktu zuhur.
Dikira-kira, dilihat, dipandang di matahari. Oh, masuk waktu zuhur. Ya. Kalau ada matahari, kalau Mm-mm. benar. Al ilmu bidukhuli waktu, yang keempat mengetahui dengan masuknya waktu, mengetahui dengan masuknya waktu, auzannu dukhulihi, atau mengira-ira masuknya waktu, bil ijtihadi, dengan ijtihad. Falau shalah, maka jikalau seseorang itu salat bi ghairi zalika, dengan yang selain itu, lam tasihah salatuhu, maka tidak sah salatnya. Wa in sodafal wakti, meskipun dia menjumpai waktu. Dia sholat, tapi dia kagak tahu masuk waktunya. Dia sholat, tapi dia nggak tahu dikira-kira waktu masuknya sholat. Nggak sah sholatnya, nggak sah. Yang penting dia kira-kira, oh udah masuk zuhur. Dengan ijtihad, dilihat matahari segala macam, sah sholatnya. Tapi kalau dia udah nggak tahu, dia kagak kira-kira lagi, tidak menyangka waktu sudah masuk dengan ijtihad, fala tasihu, dia tidak sah sholatnya. Lam tasiha sholatuhu, tidak sah sholatnya, meskipun ternyata masuk waktu, meskipun ternyata sholatnya benar, dia ada waktu sholat, tetap tidak sah, karena dia tidak mengetahui waktu sholat dan tidak mengira-ngira waktu masuknya waktu sholat. Wal khamisu, dan yang kelima, yang terakhir, istiqbalul kiblat, yaitu menghadap kiblat, ai ka'bati, yaitu menghadap Ka'bah. Wasumiyati kiblatun, dan dinamai yang demikian itu kiblat, li'anna musalliya, karena bahwasanya orang yang bersolat, yuqabiluha, itu menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Ya. Wa Ka'batun, dan dinamai Ka'bah, lirtifaiha, karena tingginya Ka'bah. Wa istiqbaluha bisadri, dan menghadap kiblat dengan dada, dengan dada. Jadi dadanya benar menghadap kiblat. Wa istiqbaliha, dan menghadap kiblat bisadri, dengan dada, syartun, maka wajib, liman kodaro alai, bagi orang yang mampu menghadapkan dadanya ke arah kiblat. Yang sengklek gimana? Yang sengklek dia kagak mampu menghadap kiblat, nggak apa-apa. Makanya dikemukakan liman kodaro, bagi orang yang mampu menghadap kiblat dengan dadanya. Wasta'nal musannifu, dan pengarang kitab mengecualikan min zalika, daripada yang demikian itu. Pengarang kitab mengecualikan daripada menghadap kiblat, mazakarahu, di mana dia menyebutkannya biqaulihi, dengan perkataannya, wa yajuju tarkil kiblatu, dan boleh tidak menghadap kiblat, wa yajuzu tarkul kiblati, dan boleh meninggalkan menghadap kiblat, boleh tidak menghadap kiblat, fi sholati, di dalam salat, fi halataini, di dalam dua hal, di dalam dua waktu, fi siddatil khauf, di dalam ketakutan yang teramat sangat siddah, teramat takut, fi qitalin, di dalam peperangan, mubahin, yang boleh, fardon, yang fardu. Ya, fi qitalin mubahin fardon, di dalam peperangan yang boleh. Misalnya kita berperang melawan orang kafir, terjadi peperangan, nah, itu berarti peperangan yang boleh. Tapi berperang di antara sesama muslim nggak boleh, haram. Makanya dikemukakan fi qitalin mubahin fardon, di dalam peperangan yang mubah, peperangan yang wajib. Begitu. Kanat salatun fardon, kanat salatu
baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Jadi fi qitalin mubahin, di dalam peperangan yang dibolehkan. Fardon kanatis sholatu, baik itu sholat fardu au naflan maupun sholat sunnah. Wa fin nafilati, dan di dalam sholat nafilah, di dalam sholat sunat boleh juga tidak menghadap kiblat. Fisafari ala rahilati, di atas di dalam perjalanan di atas kendaraan rahilah. Dan boleh tidak menghadap kiblat dalam dua hal, di dalam ketakutan yang teramat sangat dan di dalam sholat sunnah, di dalam perjalanan di atas kendaraan. Falil musafiri safaran mubahon, maka bagi orang musafir dengan perjalanan yang mubah, walau qasiran, meskipun dia bepergian yang dekat mengerjakan sembahyang sunnah, ya. Walau qasiran tanafulu sauba maksidihi, ya, ke arah yang dituju. Warakibud dabati, dan adapun orang yang mengendarai dabah, hewan tunggangan, baik itu kuda maupun onta maupun keledai, katakan. Warakibud dabati, dan adapun orang yang menunggang kendaraan, la yajibu alaih, tidak wajib atasnya, wad'u jabhatihi ala sirajiha, masalan, tidak wajib atasnya meletakkan dahinya di atas pelananya misalnya, ya. Bal yumi'u biruku'ihi, dia mengisyaratkan dengan rukuknya, wa sujudihi, dan sujudnya. Jadi kita bisa bayangkan kalau seandainya di waktu sujud dia meletakkan dahinya di kepalanya, bisa-bisa si kudanya itu entah ke arah mana, kan begitu. Dia sujud di dahinya diletakkan di atas pelananya onta, bisa-bisa nabrak, bisa-bisa ngacok kemana-mana arahnya onta. Makanya dikemukakan di dalam kitab, ya, di dalam kitab dikemukakan yumi'u biruku'ihi, dia berisyarat dengan rukuknya, wa sujudihi, dan sujudnya, wa yakuna sujuduhu, dan ada sujudnya, akhfada min ruku'ihi, lebih rendah daripada rukuknya. Sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Wa amal masih, dan adapun orang yang berjalan, yang tadi itu naik kendaraan, naik kuda maupun onta. Wa amal masih, dan adapun orang yang berjalan, fayutimmu ruku'uhu, maka dia menyempurnakan rukuknya, wa sujuduhu, dan sujudnya, wa yastakbilul kiblata fihima, dan menghadap kiblat pada waktu ruku dan sujud. Jadi kalau orang berjalan harus sujud, ya sujud seperti kita biasanya. Kalau dia berjalan tidak berkendaraan, dan harus menghadap kiblat. Wala yamsi, dan tidak berjalan illa qiyamihi fi qiyamihi, kecuali dalam keadaan berdiri, wa tasahudihi, dan tasahudnya. Jadi baca Al-Fatihah, baca doa iftitah, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, sembari jalan. Ya. Kemudian baca Al-Fatihah pun sembari jalan. Nah, kalau ruku berhenti. Ruku ya ruku sesuai dengan arah kiblat. Sujud ya sujud sesuai dengan arah kiblat. Maka dikemukakan wala yamsi, dan tidaklah berjalan
illa fi qiyamihi, kecuali dalam keadaan berdiri, wa tasahudihi, dan dalam keadaan tasahud. Jadi at-tahiyatul mubarakatus dia sembari jalan. Gitu kira-kira ya Amirdad. Memang pembahasan kita alhamdulillah telah selesai pembahasan kita mengenai syarat-syarat salat sebelum masuk waktu salat. Khamsatu asya'a, 5 perkara telah selesai kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.